Selamat sore, saudara-saudari. Untuk dapat memutus mata rantai penularan COVID-19, kita harus meminimalisir risiko tertular dan menularkan. Oleh karena itu, kita harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Seperti pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan, setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dan kedua, kewajiban pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan. Jadi, kebiasaan baru yang kita praktikkan saat ini bukan hanya karena tuntutan situasi adaptasi dengan situasi pandemi COVID-19, tetapi merupakan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara. Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, terutama COVID-19, di tempat dan fasilitas umum harus memperhatikan aspek perlindungan kesehatan individu. Nah, salah satu yang paling penting diperhatikan adalah ketika kita berada di situasi yang berisiko tinggi, seperti ketika kita hendak dan saat menggunakan angkutan umum. Perlindungan kesehatan individu juga merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk para pengguna moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara. BPS pernah membuat survei sosial demografi dampak COVID-19 yang menyatakan sebanyak 82,5% responden memilih opsi selain transportasi umum. Sementara, sisanya masih aktif menggunakan transportasi umum. Namun, baru sebanyak 38,11% yang telah menjaga jarak atau social distancing setidaknya 1 meter dari orang lain. Bahkan, sebagian masih mengaku tidak melakukan jaga jarak fisik. Nah, inilah yang harus kita semua perbaiki. Oleh karena itu, bagi calon penumpang kendaraan umum, perhatikan 7 langkah protokol kesehatan berikut. Pertama, memastikan diri dalam kondisi yang sehat. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, atau nyeri tenggorokan, atau bahkan sesak napas, tetaplah di rumah. Kedua, jika benar-benar memerlukan transportasi umum, disarankan menggunakan kendaraan umum yang berpenumpang terbatas dengan memberikan informasi kepada supir terlebih dahulu untuk dilakukan upaya pencegahan penularan. Ketiga, wajib menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di moda transportasi. Keempat, menjaga kebersihan tangan dengan sering cuci tangan atau minimal menggunakan hand sanitizer. Kelima, hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut, terutama kalau tangan kita kotor. Keenam, tetap perhatikan jaga jarak aman, minimal 1 meter dengan orang lain. Ketujuh, jika kondisi kendaraan umum padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, penggunaan pelindung wajah atau face shield bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan. Saudara-saudari, panduan tadi dirumuskan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan untuk melindungi pergerakan masyarakat. Karena mobilitas adalah bagian dari produktivitas kita. Dan angkutan umum adalah sarana transportasi yang dipromosikan oleh banyak negara karena ramah lingkungan dan lebih efektif mengurangi polusi. Namun dalam masa beradaptasi ini, kita harus memastikan keamanan dalam bertransportasi. Patuhi protokol kesehatan dan pastikan kita aman dari COVID-19. Disiplin adalah kunci dari berhasilnya adaptasi ini. Dan keberhasilan adaptasi kebiasaan baru menentukan berhasilnya kita tetap produktif dan aman COVID-19. Semoga bermanfaat dan salam sehat dari saya. Untuk selanjutnya, saya persilahkan Bapak Dr. Ahmad Yuryanto untuk menyampaikan perkembangan data COVID-19 hari ini. Terima kasih Dr. Reza. Saudara-saudara, hari ini kembali kami akan melaporkan update tentang kinerja kesehatan pada tanggal 1 Juli 2020 yang kita himpun datanya dari kemarin pukul 12.00 sampai dengan hari ini. Dan beberapa yang akan kita lakukan kajian dalam seminggu terakhir terkait dengan data yang sudah kita analisa bersama tim untuk kita sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Hari ini kita telah melaksanakan pemeriksaan spesimen sebanyak 21.738 spesimen. Sehingga akumulasinya saat ini menjadi 802.000
spesimen. Dari pemeriksaan ini kita dapatkan kasus konfirmasi positif sebanyak 1.385 orang, sehingga totalnya menjadi 57.770 orang. Kalau kemudian kita perhatikan kembali sebaran dari kasus positif yang kita dapatkan adalah sebagai berikut. DKI Jakarta hari ini melaporkan kasus baru sebanyak 217 orang dan sembuh 168 orang. Jawa Timur melaporkan 185 kasus baru dan 187 sembuh. Kemudian Jawa Tengah melaporkan 173 kasus baru dengan 100 sembuh. Maluku Utara hari ini melaporkan penambahan kasus sebanyak 147 orang dengan 7 sembuh. Sulawesi Selatan 130 kasus dengan 52 sembuh. Ada 16 provinsi yang hari ini melaporkan kasus baru di bawah 10 dan 16 provinsi di bawah 10 dan 5 provinsi tanpa ada kasus baru. Sementara kasus sembuh cukup signifikan untuk Bali misalnya, dari 34 kasus baru yang dilaporkan hari ini 62 orang sembuh. Banten 10 kasus baru 21 sembuh. Kalimantan Timur 7 kasus baru dengan 15 sembuh. Maluku 7 kasus baru dengan 18 sembuh. Papua Barat 3 kasus baru dengan 12 sembuh. Kemudian juga kita lihat Jambi tanpa ada kasus baru 8 sembuh. Sulawesi Tengah tanpa kasus baru 4 sembuh, Kalimantan Utara tanpa kasus baru 2 sembuh, Gorontalo tanpa kasus baru 3 sembuh. Saudara-saudara, dari kajian kita terhadap data yang kita himpun dalam 1 minggu terakhir, kita lihat bahwa untuk angka kesembuhan di angka nasional sebanyak 43,2%. Memang lebih rendah dibanding dengan angka global sebanyak 54,23%. Namun kalau kemudian kita teliti lebih lanjut pada tiap provinsi, maka sebenarnya ada 18 provinsi yang memiliki persentase kesembuhan di atas angka rata-rata dunia, di atas 54,23%. Bahkan 13 provinsi memiliki persentase kesembuhan di atas 70%. Di antaranya Sumatera Barat angka kesembuhannya adalah 81,1%. Riau angka kesembuhannya 73,5%. Bengkulu 71,2%. Lampung 79,3%. Bangka Belitung 86,8% sembuh. Kepri 81,6% sembuh. Yogyakarta 85,3% sembuh. Kalimantan Barat 81,9%. Kalimantan Timur 73,7%. Kalimantan Utara 75,5%. Sulawesi Tengah 82,3%. Gorontalo 80,2%. Dan Sulawesi Barat 72,8%. 13 provinsi ini memiliki angka kesembuhan di atas 70%. Kesembuhan ini bisa dicapai karena memang secara dini kita bisa menemukan kasus COVID-19 terkonfirmasi dengan gejala ringan sedang yang segera kita tangani di rumah sakit. Kapasitas rumah sakit kita kalau kita lihat data yang sama, maka tingkat hunian rumah sakit, angka nasional kita 55,59% dari kapasitasnya yang terpakai. Kalau kita perhatikan ada 21 provinsi bahkan yang tingkat huniannya di bawah 55,59%. Hanya ada 13 provinsi yang tingkat huniannya di atas 55,59%. Dan 5 provinsi saja yang tingkat huniannya di atas 75%, yaitu di Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Papua, dan NTB.
Sehingga hari ini kalau kita himpun kembali, maka kasus sembuh meningkat 789, sehingga totalnya menjadi 25.595 orang. Meninggal 58 orang, sehingga totalnya menjadi 2.934 orang. Kalau kita lihat data meninggal, secara nasional, data ini adalah 5,09% dari total kasus konfirmasi positif. Kalau kita lihat data global, data dunia adalah 5,28%. Artinya kita masih berada di rata-rata dunia. Bahkan ada 23 provinsi yang angka meninggalnya di bawah 5,28%, artinya di bawah rata-rata global. Saudara-saudara, ini adalah gambaran bahwa COVID-19 bisa disembuhkan. Angka sembuh ini akan terus bertambah dengan seiring waktu, karena memang beban layanan rumah sakit rata-rata masih berada pada kisaran 55,59%. Sehingga kita masih bisa melakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Di samping itu, masyarakat juga semakin menyadari bahwa mencegah kemungkinan tertular menjadi sesuatu yang lebih penting. Protokol kesehatan banyak yang sudah diimplementasikan dengan cara yang benar dan baik. Hari ini 451 kabupaten kota yang terdampak di 34 provinsi, dan kita masih melakukan pemantauan terhadap ODP sebanyak 45.192 orang, dan pengawasan secara khusus terhadap pasien dalam pengawasan. Ini kita laksanakan di rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia sebanyak 13.296 orang. Ini sebuah angka yang ini sebuah data yang bisa kita ambil hikmahnya, bahwa saudara-saudara sekalian, mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan mencegah harus menjadi sebuah kebiasaan baru kita. Ketentuan-ketentuan tentang mencegah jangan sampai sakit berkali-kali kami informasikan dalam bentuk protokol kesehatan. Ini harus kita kerjakan bersama-sama, tidak terhenti, kemudian serempak dilaksanakan, dan disiplin. Hanya dengan cara seperti ini kita bisa menanggulangi secara bersama COVID-19. Kita pasti bisa melakukan ini. Terima kasih, selamat sore.